pertama, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian pengangkutan. Yang pertama ada pihak pengangkut. Pihak pengangkut adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang. Dilihat dari sisi statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengangkut dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada perusahaan pengangkutan perairan, yang kedua perusahaan pengangkutan kereta api, yang ketiga perusahaan pengangkutan jalan, dan yang keempat perusahaan pengangkutan udara. Selanjutnya ada pihak penumpang. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan, dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya bagi penumpang yang di bawah umur yang memiliki kebiasaan memakai angkot, anak-anak itu mengadakan perjanjian pengangkutan itu sudah mendapatkan restu dari orang tua atau walinya. Berdasarkan kebiasaan juga, pihak pengangkut sudah memaklumi hal tersebut. Jadi yang akan bertanggung jawab atas anak itu adalah orang tua yang mewakili anak tersebut. Selanjutnya adalah pihak pengirim. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk membayar biaya pengangkutan barang, dan atas dasar itu, dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pihak pengangkut. Selanjutnya, dilihat dari status pihak pengirim, dapat berstatus sebagai pemilik barang atau orang lain yang bertindak atas nama pemilik barang. Contohnya itu ada ekspeditur. Pengirim dapat juga berstatus sebagai penjual dalam perjanjian jual beli atau ekspor impor yang berkewajiban menyerahkan barang melalui jasa pengangkutan. Pengirim juga dapat berstatus sebagai perusahaan perorangan atau sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Pengirim juga dapat berstatus sebagai manusia pribadi atau badan hukum non-profit oriented. Contohnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Yang terakhir itu adalah pihak penerima. Penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Selain itu, dari dokumen pengangkutan juga dapat diketahui bahwa penerima adalah pembeli atau importir. Jadi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima juga adalah pihak yang memperoleh kuasa atau hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Dalam hal ini, penerima berposisi atas nama pengirim. Penerima juga berstatus pembeli, dapat berupa badan hukum atau bukan badan hukum. Akan tetapi, yang berstatus importir selalu badan hukum. Ekspedisi muatan berfungsi sebagai agen dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim atau penerima. Perusahaan ekspedisi muatan diatur dalam buku 1 bab 5 bagian 2 pasal 86-90 KUHD Indonesia untuk pengangkutan kereta api dan perairan. Selanjutnya, perusahaan ekspedisi muatan adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang jasa pengurusan ekspedisi muatan barang seperti ekspedisi muatan kereta api, kapal laut, juga pesawat udara. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kapal laut, kendaraan umum, atau pesawat udara niaga. Dilihat dari perjanjiannya dengan pengangkut, agen perjalanan adalah pihak dalam perjanjian pemberian kuasa yang mengikatkan dirinya untuk mencari penumpang bagi kepentingan pengangkut. Sedangkan pengangkut mengikatkan dirinya untuk membayar imbalan jasa kepada agen perjalanan atas jasanya itu. Selanjutnya, perjanjian keagenan mengenai pelayaran adalah persetujuan di mana agen pelayaran mengikatkan diri untuk mewakili perusahaan pelayaran dalam mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan berbagai keperluan kapal milik prinsipal selama berlayar dan singgah di pelabuhan di tempat kedudukan agen, dengan syarat bahwa prinsipal sebagai pemilik kapal tetap berhak mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya dan agen memperoleh uang imbalan. Selanjutnya yaitu perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Perusahaan ini berstatus badan hukum, baik badan usaha milik negara persero ataupun badan usaha milik swasta yaitu perseroan terbatas. Pada dasarnya dokumen muat bongkar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dokumen pemuatan dan kedua adalah dokumen pembongkaran. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, atau perseorangan. Pihak penumpang selalu berstatus perseorangan, sedangkan pihak penerima kiriman dapat berstatus perseorangan atau perusahaan. Pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan pengangkutan selalu berstatus perusahaan badan hukum atau persekutuan bukan badan hukum. Klasifikasi subjek hukum pengangkutan. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah mereka yang secara langsung terkait memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka adalah pihak pengangkut, pengirim, dan penumpang. Ada juga mereka yang secara tidak langsung terkait pada perjanjian pengangkutan,
tetapi bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan bertindak atas nama atau untuk kepentingan pihak lain seperti perusahaan ekspedisi muatan, perusahaan agen perjalanan, perusahaan muat bongkar, perusahaan pengundang atau karena memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan dan penerima kiriman. Pengangkut atau carrier. Konsep pengangkut secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Indonesia tidak dijumpai definisi pengangkut. Tapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang dan atau barang. Pengangkut dapat dikelompokkan dalam 4 jenis. Yang pertama itu ada perusahaan pengangkut kereta api, perusahaan pengangkut jalan, perusahaan pengangkut perairan, dan perusahaan pengangkut udara. Dilihat dari sisi kepemilikan badan usaha, pengangkut dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu BUMN atau badan usaha milik negara, selanjutnya ada BUMS, badan usaha milik swasta, dan yang ketiga ada badan usaha milik perseorangan. Kriteria penerima menurut Undang-Undang Pengangkutan yaitu perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim, dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan, dan yang terakhir membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum pengangkutan berdasarkan alat pengangkut. Yang pertama ada stasiun dan kereta api, yang kedua ada terminal dan kendaraan umum, yang ketiga ada kapal dan kapal niaga, dan yang keempat ada bandar udara dan pesawat udara. Berdasarkan muatan, yaitu meliputi barang dan penumpang. Dilihat dari jenisnya, barang muatan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu general cargo, bulk cargo, dan homogeneous cargo. Selanjutnya ada penumpang. Penumpang atau passenger adalah semua orang yang ada di kapal, kecuali nahkoda, pasal 341 KUHD. Selanjutnya ada penumpang di bawah umur. Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan kebiasaan, anak-anak mengadakan perjanjian pengangkutan itu sudah mendapat restu dari pihak orang tua atau walinya. Berdasarkan biaya pengangkutan. Menurut ketentuan KUHD Indonesia, pada pengangkutan barang, biaya pengangkutan dibayar oleh penerima setelah penyerahan barang di tempat tujuan, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 491 KUHD. Berdasarkan dokumen angkutan, yang pertama ada dokumen pengangkutan kereta api. Dokumen pengangkutan kereta api terdiri atas karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk pengangkutan barang. Surat pengangkutan barang ini disediakan oleh pengangkut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkeretaapian, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Yang kedua, dokumen pengangkutan jalan. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang. Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Surat pengangkutan barang juga diatur dalam Pasal 90 KUHD Indonesia. Selanjutnya, dokumen pengangkutan perairan. Dokumen pengangkutan perairan dengan kapal terdiri dari karcis penumpang dan dokumen muatan yang diatur dalam KUHD Indonesia. Dokumen muatan disebut konosemen. Dan yang terakhir, dokumen pengangkutan udara. Dokumen pengangkutan udara dengan pesawat udara terdiri atas tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara. Tiket penumpang dan tiket bagasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Tetapi Undang-Undang